Hola, kali ini saya ingin membahas tentang transfer kembali setelah sebelumnya saya sempat menyinggung transfer mengenai Presiden Prancis yang ikut campur dalam polemik transfer Kylian Mbappe yang tadinya akan berlabuh ke Real Madrid. Namun pada akhirnya Kylian Mbappe justru menandatangani kontrak hingga tahun 2025, di mana dia memiliki hak veto. Apa itu maksudnya hak veto? Itu dia memiliki hak semacam hak untuk menentukan pelatih dan menentukan pemain. Jadi kalau kalau di PBB, kalau hak veto itu kan bisa membatalkan putusan-putusan rapat PBB segala macam, kalau tidak salah seperti itu ya. Dimana hanya 5 negara yang punya hak veto kalau di PBB itu: Inggris, Prancis, Rusia, China, dan juga Amerika Serikat. Tapi kalau di PSG ini, Mbappe ini dikasih gaji selangit dan juga hak veto. Jadi kalau dihitung per detiknya itu, wah gede banget dah pokoknya. Karena ditawari harta yang sangat berlimpah, ditawari cuannya itu gede banget. Makanya Mbappe akhirnya yang tadinya udah ngebet banget mau pindah ke Real Madrid, akhirnya balik badan dan akhirnya justru dia dikalahkan oleh ambisi besarnya, itu dikalahkan oleh tawaran mewah, super mewah, mega mewah dari manajemen Paris Saint-Germain PSG, sehingga Mbappe ini memperpanjang kontraknya hingga 2025 dengan gaji yang sangat fantastis, dan juga dengan hak veto yang tadi saya sebutkan tadi, bisa memilih pemain, bisa memilih pelatih. Kalau Anda penasaran seberapa gede gajinya Mbappe, Anda bisa coba cek sosial media. Kalau di Instagram, itu namanya Fakta Bola. Nah, itu kalau Anda cek, itu ada postingannya itu di bulan Mei ya, kalau tidak salah, saat yang gejolak transfer Mbappe itu baru berakhir, itu bulan Mei kemarin. Nah, itu Anda bisa cek, itu kalau tidak salah ya, ada di sana rinciannya gaji Mbappe. Jadi Mbappe itu per detiknya itu berapa rupiah gajinya? Bisa belasan ribu kalau tidak salah. Kalau per detiknya aja segitu, gimana per jam, gimana per hari, per bulan, per tahun. Itu kalau dirupiahkan bisa triliun, kalau tidak salah triliunan itu. Gede banget itu. Mungkin kalau di sini udah bisa beli telur gulung sekampung, sampai tenggelam tuh kampung, bisa-bisa. Gitu kurang lebih. Jadi di sana dibahas tentang bonus apa saja yang diterima oleh Kylian Mbappe dan juga Erling Haaland, di mana Haaland ini mendapatkan gaji yang sangat gede juga istilahnya. Tentunya bagi kedua pemain ini akan menjadi beban tersendiri apabila dua pemain yang digadang-gadang akan menjadi penerus Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo ini, penerus greatest of all time dua itu, apabila mereka tidak bisa perform dengan yang sesuai dengan harga, dengan gaji mereka, dengan gaji mereka, ini tentu akan menjadi masalah besar bagi Manchester City yang merupakan klubnya Erling Haaland, dan PSG klubnya Kylian Mbappe. Ya. Jadi transfer kali ini saya ingin membahas mengenai apa saja yang sudah terjadi. Di antaranya ada transfer sensasional tuh, ada 3 besar ya. Itu Aurelien Tchouameni dari AS Monaco ke Real Madrid. Kemudian Darwin Nunez itu dari Benfica, SL Benfica menuju Liverpool. Kemudian Erling Haaland itu dari Borussia Dortmund menuju Manchester City. Yang pertama itu Aurelien Tchouameni. Tchouameni tulisannya, jadi dibacanya Tchouameni ya itu. Jadi Tchouameni ini ditransfer dari AS Monaco ke Real Madrid, di mana Real Madrid mereka mengeluarkan mahar senilai 80 juta euro plus bonus 20 juta euro. Kalau bonusnya dibayar itu 100 juta euro itu transfernya. Jadi mahal sekali. Karena Real Madrid ini manuvernya udah nggak kayak dulu lagi. Kalau dulu kan mereka gencar banget tuh, mereka beli pemain bintang. 2009 mereka bisa mendatangkan 2 mega bintang yang meraih bola emas pada tahun 2007 dan 2008. 2009 mereka mendatangkan 2 pemain terakhir yang meraih bola emas. Apa itu bola emas? Ballon d'Or. Ballon d'Or merupakan gelar pemain terbaik dunia, yaitu Ricardo Isaacson dos Santos Leite, atau kita bisa sebut Ricardo Kakak. Kemudian Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, lebih populer dengan nama Cristiano Ronaldo atau Ronaldo, itu didatangkan di satu jendela transfer.
tahun 2009. Di mana Ricardo Kakak itu ditransfer seharga 50-an juta euro atau pounds ya. Ya segitulah. Dan Cristiano Ronaldo senilai 90-an juta euro. Itu memecahkan rekor transfer termahal dunia yang sebelumnya dipegang oleh Zinedine Zidane. Di mana yang Zinedine Zidane kala itu rekor transfer dunia itu dibuat lagi oleh Real Madrid tahun 2001 kala itu. Mana Zinedine Zidane sempat menjadi pemain termahal, transfer pemain termahal selama 8 tahun. Kemudian dipecahkan oleh Cristiano Ronaldo. Dan kemudian 2013 Real Madrid membeli Gareth Bale seharga 101 juta euro. Itu 101 juta euro dibeli, memecahkan rekor transfer lagi. Cristiano Ronaldo akan akhirnya terlewatkan. Kemudian mereka membeli Eden Hazard seharga 100-an juta euro juga kalau tidak salah. Tapi semenjak 2013 itu kebijakan transfer Madrid tuh sudah jauh berkurang, menurun. Dan baru terakhir 2019 baru beli pemain mahal lagi, tapi setelah itu sudah jauh sekali berkurang. Mereka lebih banyak menginvestasikan pemain muda yang bisa diasah untuk menjadi tajam seperti Vinicius Junior, Rodrigo Goes, yang musim lalu itu Eduardo Camavinga, dan sekarang yang terbaru ini mereka membeli pemain muda berusia 22 tahun, Aurelien Tchouameni. Tchouameni dibeli dengan harga 80 juta euro. Kok agak nggak biasa nih, kok mahal? Kan Real Madrid kan kebijakannya udah agak berubah, agak bertransformasi. Jadi karena sekarang nih harga transfer ini mahal sekali. Akibat Paris Saint-Germain dengan Nasser Al-Khelaifi-nya itu membeli Neymar dengan harga 222 juta euro, pasar transfer langsung meroket. Langsung muncullah pemain-pemain lain yang harganya mahal. Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Philippe Coutinho, Antoine Griezmann. Kemudian Jack Grealish 117 juta euro yang sekarang belum kelihatan. Pembuktiannya juga belum kelihatan, performance-nya belum kelihatan. Kemudian kok bisa gitu Real Madrid mengeluarkan sebesar itu? Ternyata ada PSG dan juga Liverpool yang memperebutkan Aurelien Tchouameni ini. Kalau Liverpool mungkin nego-negonya nggak terlalu gede lah, karena pemiliknya Liverpool tuh agak pelit kalau dalam urusan gaji. Mungkin itulah yang menjadi salah satu alasan seorang Sadio Mane hengkang ke Bayern Munchen, karena dia ini kan pilar penting ya di Liverpool. Dia udah berjasa besar bagi Liverpool, membawa juara Champions League dan juga gelar juara Premier League yang terutama, dan juga gelar juara lainnya. Namun gajinya tidak terlalu besar, makanya dia pindah ke Bayern Munchen. Di Bayern Munchen dia mendapatkan gaji yang lebih wah gitu. Salah satunya kemungkinan karena itu, atau mungkin juga dia juga sudah merasa cukup di Liverpool, makanya si Sadio Mane ini pindah. Mungkin Liverpool mungkin tidak terlalu gede lah negonya. Kemudian Paris Saint-Germain. Nah, PSG ini kan duitnya ini kan kagak ada serinya. Karena PSG ini kagak ada serinya, mereka pasti bisa memberikan tawaran yang jelas lebih besar. Karena mereka bisa memberikan tawaran yang gede. Monaco selaku klub Aurelien Tchouameni yang tadinya market value-nya itu 60 juta euro, ya artinya mereka mau nggak mau harus, artinya mereka kan pasti pengen jual ke yang cuannya lebih gede. Which is PSG yang lebih gede kan cuannya. Jadi karena Madrid mereka punya agenda lain, mereka ingin merenovasi stadion, dan mereka juga ada utang-utang yang perlu dibayar juga. Meskipun mereka punya utang, namun mereka lebih stabil, berbeda dengan rivalnya. Dan karena naik, Madrid harus keluarin duit gede seharga 80 juta euro, sehingga plus bonus 20 juta euro, sehingga akhirnya ya harus gede-gedean cuan lah istilahnya gitu. Nah, jadi akhirnya join lah itu si Aurelien Tchouameni ke Real Madrid dengan harga segitu. Kalau market value di pasar itu 60 juta euro. Nah, kalau segitu biasanya kalau di klub barunya itu bisa lebih mahal 80. Pertanyaannya, apakah worth it apakah pantas dia dihargai dengan seharga itu? Ya, usia memang masih muda sih, tapi kan ini akan tentunya agak beban lah istilahnya. Biasanya yang segitu tuh pemain-pemain depan kayak Cristiano Ronaldo,
Philip yang lebih ke depan posisinya. Nah, pemain-pemain mahal kan Zidane itu kan bukan penyerang tapi gelandang serang. Jadi pemain Cristiano Ronaldo, kemudian Gareth Bale. Jadi pemain-pemain yang cenderung berposisi lebih membangun serangan atau untuk menyerang untuk mencetak gol. Nah, kalau Aurelien Tchouameni ini dia posisinya defensive midfield, gelandang bertahan. Dimana dia tuh lebih menjaga keseimbangan tim, ya. Si Aurelien Tchouameni ini. Namun dibayar dengan harga segitu. Nah, kemungkinan karena faktor PSG inilah makanya Real Madrid mau tidak mau harus mengeluarkan duit sebesar itu. Dan kita dan ini tentu akan menjadi pertanyaan besar sejauh mana Tchouameni mampu untuk membuktikan dirinya sebagai pembelian sepantas harganya yang fantastis itu. Ya. Kemudian pembelian Darwin Nunez. Darwin Nunez dibeli dari AS Benfica menuju Liverpool. Awalnya MU berminat. Namun MU duluan yang minat, namun ditikung oleh Liverpool. Nah ini karena seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, MU ini kan nggak masuk Liga Champion ya, jadi ya susah juga buat MU untuk melaju ke ini selanjutnya juga susah jadinya. Untuk membeli pemain-pemain yang mereka inginkan yang hebat ya susah, karena pemain hebat tuh mereka ingin bermain di UEFA Champions League, di UCL. Masalahnya MU ini nggak masuk sama sekali. Ini yang jadi masalah bagi MU. Sehingga ditikung oleh Liverpool berhasil membeli Darwin Nunez. Nunez dihargai seharga 75 juta euro. Ini orang juga bertanya-tanya nih, kemahalan nggak ya harga Nunez segitu? Bahkan kalau orang bilang lebih pantas Erling Haaland yang harganya mahal. Erling Haaland malah hanya 51 juta pound sterling. Nunez harga 75 euro or pound sterling. Ya, between itulah, antara pound sterling atau euro. Dua-duanya mahal. Baik mata uangnya pound sterling atau euro. Nah ini si Haaland ini 51 juta pounds. Kalau di euro kan tuh sekitar 60 juta euroan. Artinya apa? Erling Haaland lebih murah daripada si itu, Darwin Nunez. Padahal kalau dari performance, Haaland ini jelas lebih menjanjikan. Dia tuh benar-benar kalau saya katakan Erling Haaland ini semasa di Red Bull Salzburg dan Borussia Dortmund, dia itu adalah new monster menurut saya. Monster baru, karena dia bisa mencetak golnya itu benar-benar nggak ada habisnya gitu. Apalagi di Champions League. Dia pada musim lalu musim saat Chelsea juara di usia 21 tahun dia menjadi striker terbaik di Eropa, dapat gelar UEFA Best Striker, dan dia menjadi top scorer di Champions League pada musim tersebut, di mana yang juara adalah Chelsea. Pada Borussia Dortmund sampai perempat final saja kala itu. Namun Erling Haaland kalau tidak salah bisa menjadi top scorer. Jadi Erling Haaland ini lebih menjanjikan dibanding dari Nunez. Nunez itu baru kelihatan pada musim kemarin aja Pak, waktu Benfica bisa menembus perempat final. Kalau Haaland itu udah terlihat dari 2019. Jadi Erling Haaland itu udah terlihat kurang lebih selama 2 tahun sebelumnya udah terlihat, 3 tahun performanya mungkin 2 atau 3 tahun. Kalau Nunez ini baru setahun. Mungkin karena MU juga mengincar, makanya dipasanglah harga gede, atau mungkin manajemen Benfica juga mau melepasnya juga berat segala macam lah. Sehingga akhirnya Liverpool berani mengeluarkan duit gede 75 juta euro atau pound sterling itu. Nah itu orang juga bertanya-tanya apakah kemahalan. Nah ternyata setelah dia melakukan debut di pertandingan resmi, dia berhasil berkontribusi mencetak 2 gol dan 1 assist. 2 gol dan 1 assist. Dan jadi pada debut pertamanya itu Community Shield. Itu pada saat itu Manchester City kalah dengan skor 3-1. Di mana saat itu Liverpool 3 golnya dicetak oleh Trent Alexander-Arnold, Mohamed Salah melalui penalti, dan Darwin Nunez pada gol pamungkasnya. Penalti Mohamed Salah berawal dari sundulan Darwin Nunez yang mengenai tangan dari si Ruben Dias. Itu berawal dari situ. Kemudian baru penalti. Artinya apa? Darwin Nunez ini dia berkontribusi dalam 2 gol yang berujung pada kemenangan dari Liverpool.
Ya kalau ya itu seperti itu. Dan pada saat melawan Fulham kan skornya 2-2 tuh. Itu 2 golnya itu, 1 gol Nunez melalui back heel dan 1 lagi assist dari Nunez kepada Salah sehingga Salah bisa mencetak gol. Dan artinya sudah mulai terbukti dari Darwin Nunez ini. Meskipun pada saat pramusim dia sempat di banyak diejek oleh netizen karena dia mandul pada saat melawan MU, melawan beberapa klub di pramusim. Namun pada saat laga resmi dia berhasil membuktikan dirinya. Mungkin karena laga pramusim dia masih santuy mainnya ya mungkin. Namun perlahan dia perlahan mulai membuktikan dirinya. Kita lihat sejauh mana seorang Darwin Nunez bisa membuktikan dirinya. Yang ketiga, Erling Haaland. Itu dari Borussia Dortmund ke Manchester City. Sudah diperebutkan banyak klub ya. Tadi saya ceritakan, namun pada sebelumnya saya sempat ceritakan Erling Haaland itu diperebutkan banyak klub, namun pada akhirnya memilih Manchester City. Kalau di Real Madrid masih ada Karim Benzema, dan Manchester City ini juga proyeknya juga masih, kan memang sekarang Manchester City sudah tidak punya striker ya. Striker hebatnya sudah nggak ada, makanya memang City butuh striker sehingga didatangkanlah Erling Haaland, dan ini memang pas, dan City juga bisa memiliki jaminan yang tinggi dalam meraih trofi. Meskipun di Eropa City belum pernah menjadi juara. Bagaimana pembuktian Erling Haaland? Nah, ini agak menjadi PR nih. Erling Haaland ini kan market value, nilai pasar Erling Haaland saat ini tuh 150 juta euro. Memang harga transfernya itu 51 juta pound sterling pada saat Manchester City membeli dari Borussia Dortmund. Apakah mungkin karena harusnya kan gede gitu, kan tergolong murah untuk pemain berkualitas Haaland itu agak murah istilahnya gitu ya. Apakah pengaruh dari meninggalnya agen Erling Haaland itu Mino Raiola yang terkenal dia kalau pemain-pemainnya itu yang di mana kalau ada klub berurusan dengan pemain yang agennya Mino Raiola itu biasanya harganya tuh mahal-mahal biasanya. Contohnya Paul Pogba sempat memecahkan transfer rekornya itu dunia tahun 2017, dibeli dari Juventus 100-an juta euro juga kalau tidak salah, dibeli dari Juventus menuju Manchester United. Nah tapi namun sebelum transfer itu terjadi, si Mino Raiola nih beberapa minggu sebelumnya, pekan sebelumnya tuh kalau tidak salah dia meninggal habis itu setelah itu barulah transfer ke Manchester City itu terjadi dengan harga yang tergolong murah untuk pemain dengan market value segede itu, bisa dapat 51 juta pound sterling. Kalau di euro kan 60 juta euro. Artinya apa tuh? Artinya setengah lebih murah, lebih dari setengahnya malah lebih murah. Dapat setengah harga diskonnya. Ini tentu ini menjadi keuntungan bagi Manchester City. Namun di sisi lain market value-nya yang tinggi tentu memberikan ekspektasi yang sangat tinggi, apalagi performanya yang sangat luar biasa bersama dua klub sebelumnya, Red Bull Salzburg dan juga Borussia Dortmund. Namun yang terjadi adalah Erling Haaland pada saat di laga resmi pertamanya saja dia langsung justru membuat kesalahan yang sangat fatal. Yang kalau itu dia lakukan berulang-ulang, dia bisa di roasting sama netizen, bisa dikata-katain, dibilangin Lord lah, ya, pokoknya gitu-gitulah, atau disandingkan dengan pemain depan yang dulunya dibeli oleh klubnya atau yang dibeli oleh klub besar atau semacamnya, namun mandul, seperti Fernando Torres yang dibeli dari Liverpool ke Chelsea, Andy Carroll yang dibeli dari Newcastle United menuju Liverpool, bisa di roasting gitu. Jadi ada peluang emas di akhir laga pada saat melawan Liverpool di Community Shield, di mana Haaland hanya berhadapan dengan Adrian, kiper ketiganya Liverpool lah bisa dibilang, karena yang Calvin Gallagher sekarang yang kedua. Buktinya dia di Piala FA dan Piala Carabao Cup dia bermain dia yang bermain di dua ajang itu dia. Sehingga Adrian ini dia kiper ketiga dan dia suka melakukan kesalahan-kesalahan. Jadi agak-agak mirip sama Loris Karius, kiper Liverpool yang membuat kesalahan fatal di final UCL itu. Jadi hanya berhadapan dengan Adrian yang sudah di depan gawang. Anda penasaran? Anda bisa cek tuh videonya, highlight pada saat
Anda cari aja Community Shield Liverpool versus Manchester City atau Manchester City versus Liverpool 2022. Nah itu nanti di kemungkinan besar di akhir laga tuh nanti ada tuh Erling Haaland tinggal di depan gawang hanya berhadapan dengan Adrian aja, ternyata malah membantu Mister Gawang. Sangat ironis untuk seorang Erling Haaland, karena Erling Haaland ini kan seperti saya katakan tadi market value-nya tinggi dan dibeli tuh, dan dia ini digadang-gadang sebagai bisa meneruskan tongkat estafet greatest of all time dari Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi bersama dengan Kylian Mbappe. Tentu ini namun yang terjadi justru seperti itu. Bagaimana debutnya Erling Haaland malam nanti ini akan sangat menarik untuk disimak dan dilihat nanti seperti apa nanti debutnya Erling Haaland. Apakah bisa sesuai dengan harganya atau justru tidak. Dan yang saya soroti di bursa transfer pada musim ini adalah ada beberapa klub besar yang memang masih membutuhkan striker. Yakni kalau saya hitung-hitung dari klub-klub besar ini, ada Real Madrid, ada Chelsea, dan juga ada Manchester United. Real Madrid memang sudah memiliki Karim Benzema. Namun Benzema ini dia sudah 34 tahun. Desember nanti sudah 35 tahun. 35 tahun sehingga Real Madrid ini butuh pelapis yang sepadan. Karena Real Madrid ini sangat tergantung pada Benzema untuk dari musim kemarin tuh dia sangat bergantung sama Benzema, termasuk saat musim di El Clasico melawan Barcelona, rival bebuyutan. Real Madrid tidak bisa memberikan satu pun shot on target ke arah gawang. Tidak ada satu tendangan yang ke arah gawang yang tepat sasaran, tepat targetnya. Apa itu? Gawang. Yang on target nggak ada. Dan di saat itu Karim Benzema tidak main. Artinya apa? Ketergantungannya ini sangat tinggi. Memang ini pramusim, namun ini adalah El Clasico, laga yang sangat akan gengsi. Apalagi Real Madrid baru juara UEFA Champions League dan La Liga. Tentunya mereka harus bisa perform di laga sepenting itu. Di El Clasico tuh harus bisa perform meskipun judulnya friendly match. Namun kalau dilihat dari permainannya dua ini sangat-sangat serius. Namun Real Madrid ini tidak punya finisher yang bisa benar-benar mengancam gawang. Sehingga para pemain seperti Rodrigo, Vinicius, mereka ini bermain seperti ayam tanpa kepala. Dengan ada Benzema, jadi Benzema ini menjadi leadernya. Dan dalam 5 pertandingan tanpa Benzema, Real Madrid itu hanya beberapa kali menang dan lebih sering kalah dan juga sering kalah. Dan bahkan dari beberapa pertandingan itu tidak bisa mencetak gol. Artinya Real Madrid ini membutuhkan pelapis dari Benzema. Katanya yang diincar itu tidak hanya striker muda, tapi striker veteran yang sudah berpengalaman. Ada umurnya ada Edin Dzeko katanya, atau mungkin ada yang lain-lainnya. Jadi sebenarnya mereka mengincar Kylian Mbappe dan Erling Haaland, tapi mereka berdua justru memperpanjang kontrak dan bergabung dengan klub barunya, yaitu Manchester City. Kemudian Chelsea ini memang tidak pernah memiliki striker yang benar-benar hebat semenjak Didier Drogba meninggalkan klub tersebut. Memang mereka sudah sempat punya Diego Costa, namun Diego Costa hanya sebentar saja, mungkin karena attitude-nya saat itu kurang disukai oleh Antonio Conte, sehingga Diego Costa kembali ke Spanyol bersama klub Atletico de Madrid kala itu. Dan meskipun Diego Costa tajam di Liga Domestik, namun di Liga Champions tidaklah setajam di Liga Domestik. Berbeda dengan Drogba yang tajam di segala kompetisi dan dia bisa mencetak gol-gol yang krusial, gol-gol yang penting sehingga membawa Chelsea meraih gelar demi gelar. Di antaranya yang terpenting adalah UEFA Champions League tahun 2012. Dan semenjak Diego Costa ini minggat, Chelsea sempat mencoba meminjam Gonzalo Higuain. Pertama membeli Olivier Giroud dulu di pertengahan musim 2018 kala itu. Membeli Olivier Giroud. Kemudian di awal musim 2017-2018 mereka membeli Alvaro Morata. Alvaro Morata dibeli dengan harga yang sangat mahal dari Real Madrid, namun gagal membuktikan diri. Kemudian meminjam Gonzalo Higuain hanya setengah musim tahun 2019 ya, saat dilatih oleh Maurizio Sarri. Terus mencoba striker akademi Tammy Abraham yang sekarang hijrah ke AS Roma.
Dan kemudian di akhir musim kemarin mereka di akhir musim 2020-2021 mereka menjual Olivier Giroud ke AC Milan dan itu siapa? Tammy Abraham ke AS Roma. Yang terjadi justru dan mereka membeli Romelu Lukaku. Justru Lukaku yang mandul dan akhirnya balik ke Inter Milan. Sehingga Chelsea ini masih membutuhkan striker yang bisa membuat mereka bisa bersaing di Liga Inggris. Kalau bisa juara, kalau tidak bisa ya 2 besar lah paling enggak. Atau bisa at least bisa berbicara sebanyak-banyaknya di kompetisi manapun musim ini. Itu bagi Chelsea, ya. Dan tentu ini agak blunder ya bagi Chelsea menjual Olivier Giroud, karena yang paling tajam dari semua itu setelah Diego Costa yang paling tajam ya Olivier Giroud. Namun Giroud malah hijrah ke dijual ke AC Milan. Meskipun sudah agak-agak tua, namun dia masih bisa diandalkan oleh, apalagi dia sudah pengalaman bermain di Premier League ya. Kemudian Manchester United, MU ini juga membutuhkan striker karena masa depan Cristiano Ronaldo masih belum jelas. Di mana Ronaldo ini dia tidak ingin bermain di Europa League, tidak mau bermain di Europa League, sehingga dia ingin pindah, namun klub-klubnya tidak ada yang mau. Kalau tetap mengandalkan Ronaldo tapi Ronaldo bermain setengah hati, ini akan sangat sulit bagi MU. Kemudian Anthony Martial memang sudah menemukan performa terbaiknya kembali semenjak dia di pramusim kemarin. Namun bukanlah jaminan, karena pramusim bukanlah laga yang sebenarnya. Di mana di musim sebelumnya Anthony Martial ini tidak bisa perform dengan baik. Pun demikian dengan musim-musim sebelumnya. Sehingga MU juga masih membutuhkan striker untuk membuat mereka bisa berbicara banyak, at least bisa berprogres lah kalau belum bisa meraih trofi. Mungkin itu saja dari saya mengenai bursa transfer. Kalau Anda punya ulasan, punya pendapat, tulislah komentar Anda di bawah ini. Oke? Ciao.